Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Barokah Depok. Di sini saya akan memenuhi guna tugas UAS, yaitu dari dosen pembimbing yang terhormat Pak Komarudin MPD. Di sini saya akan membahas kupas tuntas analisis. Lanjut ke tujuan analisisnya. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang kita teliti. Yaitu lanjut pengertian univariat. Analisis univariat adalah rangkaian bentuk perhitungan paling dasar dari teknik analisis data statistik. Jika data hanya berisi satu variabel dan tidak berhubungan dengan sebab atau akibat hubungan, teknik analisis univariat yang digunakan. Adapun tujuan utama dari analisis univariat adalah untuk mendeskripsikan data-data secara sederhana untuk menemukan pola di dalam data. Hal ini dilakukan dengan melihat mean, median, mode, varians, rank, deviasi, standar, dan lain-lain. Dan adapun di sini pengertian analisis univariat menurut para ahli. Research Optimus analisis variat adalah metode analisis data penelitian kualitatif yang paling mudah, seperti namanya, uni, yang berarti satu. Dalam analisis univariat hanya ada satu variabel yang dapat diandalkan. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan. Adapun tujuan untuk memperoleh data, mendeskripsikan dan meringkas serta menganalisis pola di dalamnya. Ada rumus analisis univariat. Kalian bisa lihat di sini ada V tambah X N kali 100%. Di sini juga udah ada keterangannya. Itu dengan keterangan V-nya presentasi, X jumlah kejadian pada responden, N jumlah seluruh responden. Di sini cara menghitung analisis univariat adalah, adapun untuk rumus univariat dilakukan melalui beberapa cara yang sebagian besar bersifat deskriptif yang meliputi tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, 3 poligon frekuensi, 4 diagram lingkaran, dan 5 diagram batang. Fungsi analisisnya di sini menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil penelitian yang sedemikian rupa sehingga dikumpulkan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut dapat berupa ukuran-ukuran statistik, tabel, dan juga grafik. Di sini ada peringkasan data numerik. Di sini ada bagian-bagiannya ya, ada mean, modus, dan lain-lain. Nanti kita bahas. Pertama kita bahas dulu tentang mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Ukuran rata-rata yang digunakan hasil bagi dari jumlah nilai pengukuran dibagi oleh banyaknya pengukuran. Di sini sudah disebutkan X1 kuadrat 1 ditambah X kuadrat 2 ditambah X kuadrat 3 dan begitu pun selanjutnya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Di sini juga ada median. Median adalah nilai di mana setengah banyaknya pengamatan berada di bawahnya dan nilainya di atas setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Oke, kita lanjut ya. Adapun modus. Modus di sini adalah nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi atau jumlah yang paling terbanyak dari nilai tersebut dan sering muncul dalam satu pengamatan. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah sekelompok data kuantitatif akan terdapat pada nilai terbesar dan data nilai terkecil atau rentang ya, adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Oke, lanjut. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini adalah deviasi mean. Deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju nilai rata-rata. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan data standar deviasi. Simpangan baku.
Varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu ukuran-ukuran keberagaman atau variasi ya. Data statistik yang paling sering digunakan, dan standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Contohnya rumusnya seperti ini. Kalian bisa cek dan bisa dilihat langsung. Di sini ada rumusnya. S itu adalah simpangan baku, XI itu adalah nilai data. Nilai data juga ada X, mean atau rata-rata data, dan N kebanyakan data. Ada contoh. Contoh di sini menunjukkan tabel nilai ujian pendidikan agama Islam kelas 4. Di sini kita lihat ada angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, nanti kita hitung angka yang paling banyak di bawah di sini. Kita bisa lihat yang paling banyak di sini angkanya berapa. Kita bisa hitung dari angka mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, 9, dan begitu pun 10. Di sini kenapa kita buat tabel? Supaya kita tahu nilai dan jumlahnya. Di sini nilainya adalah 6. Dan kita lihat dan hitung ada berapa jumlah 6, ada berapa jumlah 7, ada berapa jumlah 8, ada berapa jumlah 9, dan ada berapa jumlah 10. Di sini kita bisa lihat ternyata dari hasil nilai dan jumlah ini adalah nilai 6 itu adalah nilai yang asli yang sebenarnya, dan jumlah ini adalah kebanyakan dari berapa angka 6. Itu pun ada nilai 7 dan ada berapa jumlah dari nilai 7. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, di sini ada nilai frekuensi. Frekuensi itu kita bisa diringkas lagi. Kita bisa ringkas lagi data-data yang tadi udah ambil di tabel. Kita ringkas lagi menjadi nilai dan frekuensi. Nilainya itu kita bisa tulis dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Dari mulai 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan nilai frekuensinya adalah, nilai frekuensi itu dari jumlah yang tadi kita sudah lihat di tabel. Jadi ada 6. 6 itu ada berapa angka? Kebanyakannya itu ada 6 angka. 7, begitupun 7. Kebanyakannya angka 7 itu ada berapa? Ada 6. Begitupun 8, 9, 10. Sama ya. Di sini kita udah lihat dari hasil jumlah yang di atas kita jumlahkan, dari begitupun dari angka 6, 5, 4, 2, jumlahkan menjadi 23. Tabel yang tadi itu kita jumlahkan menjadi 6 tambah 6 tambah 5 tambah 4 dan tambah 2. Itu adalah hasil dari 23 penjumlahan yang ada di tabel. Next. Oke, kita bisa lihat di sini mean. Kita langsung ke contoh soal yang kita sudah paparkan tadi di atas. Menurut pengertian dan maksud rumus-rumus yang tadi di atas, kita langsung mendeskripsikan soal atau kita mengurai soal. Kita langsung ke bahas inti dari soal yang dimaksud paparan yang di atas. Oke. Di sini ada mean. Mean disebutkan 6 kali 6 tambah 7 kali 6, 8 kali 5, begitupun 9 kali 4. Dan tambah 10 kali 2. Di sini angka yang tadi saya sebutkan itu menurut data yang sudah kita buat di tabel ya. Jadi kan tadi kan ada 6, ada berapa? Kebanyakan ada berapa angka? 6, kebanyakannya ada 6 angka. 7, kebanyakannya ada 6 angka. Nah, kita uraikan menjadi seperti ini contohnya. Seperti data yang di sini, yang mean ini. Nah, nanti kita tinggal jumlahkan dari hasil yang tadi menjadi berapa. Dan tadi kan udah dijumlahkan di tabel yang di atas, itu adalah jumlahnya 23. Dari penjumlahan hasil 6 sampai 10 itu kita jumlahkan menjadi 23. Dan begitu pun yang tadi, kalau misalkan ini menurut hasil perkaryannya itu sama aja. Jadi 6 kali 6 dari hasil 6 kali 6 itu adalah 36. Dan 7 kali 6 itu hasilnya 42. Dan 8 kali 5 itu hasil dari 40. Dan 36 itu dari hasil 9 kali 4. Dan 10 kali 2 itu hasilnya dari 20. Nah, di sini juga kita sebutkan dari 36. Kenapa bisa jadi 36 ditambah 42 dan ditambah 40 dan ditambah 36 dan ditambah dengan 20. Jadi ini adalah hasil menurut mean yang di atas. Jadi diringkas lagi.
Dari data yang diringkas ini adalah menurut 6 kali 6 adalah 36 dan 7 kali 6 adalah 42 dan begitu pun angka berikutnya sampai dengan selesai. Nilai modus itu adalah nilai atau angka yang paling banyak ya. Kita bisa lihat tadi dari tabel yang di atas, dari tabel yang kita bahas sebelumnya itu adalah kebanyakan angka 6 dan angka 7. Oke. Range-nya di sini X min dikurangi dan nilai range-nya itu atau nilai jangkauannya itu adalah X max dikurangi X min. Di sini adalah 10 kurang 6. Kenapa kita dikurangi 6? 10 itu dari yang paling besar. Angka yang paling besar yang tadi kita sudah sebutkan di tabel adalah nilainya 10. Dan dikurangi itu dari nilai yang paling terkecil yang kita tadi udah sebutkan di tabel. Ada 6, 7, 8, 9. Dan 6 itu menurut range di sini adalah nilai yang paling terkecil. Kita bisa kurangi dari 10 kurang 6. Dikurangi 6 adalah hasilnya 4. Oke, untuk simpangan rata-ratanya di sini adalah 174. Hasil yang tadi kita simpangan rata-ratanya yaitu adalah 174 dari hasil nilai rata-rata tadi yang kita udah sebutkan adalah 174 dibagi dengan angka 23 yaitu hasil bahan dari nilai. Ingat, satu kali lagi hasil dari penjumlahan nilainya itu tadi di atas adalah 23. Jadi kita bagi lagi 23. Jadi 174 itu dibagi dengan angka 23 dan hasilnya adalah 7,5. Di sini juga ada tabel lagi XI, FI, XI kali FI ya di sini. Nah, angka yang tadi kita maksud sudah diringkas lagi menjadi hasil dari 6 kali 6 adalah 36 dan 7 kali 6 adalah 42 dan 8 kali 5 adalah 40. Begitupun selanjutnya sampai dengan angka yang paling besar yaitu angka 10. Supaya kita nggak bingung lagi dari mana itu angka 23, kita dari hasil penjumlahan dari kebanyakan nilai dari angka nilai ya. Jadi kita jumlahkan dari hasil nilai-nilai yang tadi sudah dicantumkan di tabel. Kebayangkan 6, dari angka 6 ada berapa jumlah dan angka 7 ada berapa jumlah. Dari jumlah dari hasil nilai itu kita jumlahkan, yaitu hasilnya jadi menjadi 23. Dan sedangkan hasil dari 174 itu dari hasil penjumlahannya dari perkalian angka yang terkecil sampai angka terbesar ya. Hasil penjumlahan perkaliannya itu dari hasil angka terkecil sampai angka terbesar. Lanjut, di sini adalah menentukan nilai XI dan X dalam kurung XI kurangi X atau X pangkat 2. Dan di sini juga ada FI dalam kurung XI dan X pangkat 2 dengan cara seperti tabel ya. Di sini kalian bisa lihat. Dan hasil 6 dari hasil X itu hasil asli sampai nilai kebanyakan atau nilai jumlah dari hasil 6. 6 kurangi 6 0 dan 7 kurangi 6 adalah 1 dan begitu pun berikutnya. Dan kita bisa diuraikan lagi atau diringkaskan lagi menjadi 279 ya. Bisa lihat di sini tabel yang tadi sudah diringkaskan di atas menjadi ringkas lagi ke bawahnya. Di sini adalah 279. Di sini ada 279 dikurangi hasil dari 23 dari hasil nilai penjumlahan yang asli ya. Di sini ada nilai, di sini dijumlahkan secara meringkas yaitu ada 279 hasil dan dibagi dengan 23 itu hasil dari jumlah penilaian ya. Hasil dari jumlah penilaian adalah menjadi 12,1 dari hasil 79 dikurangi 23 itu adalah 12,1. Untuk peringkasan data atau kategorik, yaitu pada kategorik peringkasan data menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran presentasi atau proporsi ya. Jadi lebih diringkas lagi dari data yang tadi di atas sampai data diringkas lagi, lebih ringkas lagi. Dan kita sampai menemukan
titik atau kebuntuan dari hasil jumlah tadi, yaitu 279 dibagi 23 adalah 12,1. Pada data kategorik, peringkasan tidak mungkin menggunakan ukuran seperti pada data numerik atau mean dan lain-lain ya. Melainkan menggunakan informasi jumlah, frekuensi, dan presentasinya berapa persen. Oke, kita bisa lihat di sini contoh teknik analisis univariat. Di sini saya sebutkan data-data kelas 4, yaitu saya buat tabel data anak kelas 4 yang berjumlah ada berapa orang. Nanti di sini kita bisa lihat jenis kelamin laki-laki itu ada 11 orang dan jenis perempuan adalah 12 orang. Nah, bisa dilihat dari hasil ini juga kita tambahkan menjadi 23. Dan perempuan adalah 52% dan jumlah 100 ini adalah kategori ditambahkan dari hasil 48 dan 52 itu semuanya hasil dari 100%. Dan di sini kita bisa lihat di diagram batangnya ada kebanyakan angka 6 dan angka 7. Itu adalah kebanyakan dari nilai yang terkecil ya, sedang standar, lebih standar lagi, dan lebih besar. Jadi bisa dihitung yang mana yang nilai terbesar dari mana yang nilai terkecil. Di sini sudah ada di diagram batang, dan kemudian kita masuk ke diagram lingkaran atau hasil dari nilai ujian kelas 4. Dan next. Nah, di sini kita bisa lihat di diagram lingkaran. Di sini ada 9%, berarti 9% ini nilai dari nilai 10, 17% ini nilai dari 9, yang 22% ini nilai dari 8. Adapun nilai 26 adalah, ini adalah kebanyakan nilai dari 26% itu adalah nilainya 7 ya. Dan 26% itu nilai dari 6, hasil dari 6. Oke. Nah, contoh analisis univariat menggunakan Microsoft Excel ya. Nomor 1, siapkan data Anda, buka Microsoft Excel dan aktifkan dulu analisis toolpack pada menu file atau option atau add-ins dan berikutnya sampai toolpack dan oke. 2, lanjut kita add-in analisis toolpack. Setelah aktif pada bagian pojok kanan atas, pilih menu tersebut. Lanjut, bagian input rank. Di sini pilih kelompok data yang akan dianalisis ya, atau yang rank dimaksud itu adalah jangkauannya. Pada bagian output jangkauan, pilih di mana hasil analisis akan muncul dan Anda bisa menambahkan pilihan lain dengan menambahkan centang pada analisis yang disediakan. Oke. Cukup sekian dan terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga guna nilai UAS saya terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.